Hai gengs, apa kabar? Curcol mania, curhat yuk. Oke guys, setelah kemarin gue curhat tentang S1 gue yang dinyinyirin karena gue nggak jadi wanita career, gue nggak berpenghasilan. Ternyata setelah gue menikah beberapa bulan, belum genap setahun sih, masih menikmati masa-masa honeymoon kayak gitu, belum menandakan kalau gue hamil. Ternyata karena gue juga nggak kepikiran, belum kepikiran untuk memiliki momongan, karena menunda juga enggak, gue pasrah aja kapan dikasihnya kayak gitu, nggak terlalu mikirin kayak gimana. Lagi pula kan masih baru-baru gitu ya nikah, masih menikmati honeymoon, masih pengen berdua, masih apa-apa berdua, kemana-mana berdua, gue nggak ada masalah. Tapi ketika itu gue kalau nggak salah cuti lebaran sama suami gue main ke rumah mertua gue. Senang dong gue kalau main ke sana karena orang-orangnya, keluarga mertua gue tuh welcome sama gue. Nggak ada kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung gue kayak gitu. Siang itu gue ingat banget, abis ke rumah mertua gue jalan-jalan sama suami gue. Di situ siang-siang banyak orang, banyak ibu-ibu ngerumpi manja kayak gitu. Terus biasa kan suami gue orangnya kan kenal semua tuh di situ, hampir kenal semua, dan orangnya emang suka nyapa-nyapain orang kayak gitu. Udah gitu ada sesosok manusia yang nyapa kita. Gue di situ ya emang senyum-senyum kayak gitu, hai kayak gitu. Terus udah gitu sosok itu nanya, karena bahasa gue sama bahasa suami gue agak beda dari logat sama bahasanya, karena Cirebon sama Losari itu bahasanya tuh ada agak sedikit ada beda-bedanya gitu loh. Kadang ada yang gue nggak ngerti kayak gitu. Sosok itu nanya, katanya Wang gitu. Biasanya kan suami gue dipanggil Awang kayak gitu. Wang, Rabini durung ngisi. Dia bilang gitu, maksudnya istrinya belum hamil kayak gitu. Suami gue jawab, durung, katanya belum dikasih, katanya gitu. Gue sih cuma nyengir kuda aja ya. Terus dibilang lagi, ketutupan lemak kali gitu. Dengan lantangnya dia ngomong kayak gitu, ketutupan lemak kali gitu. Gue langsung, karena gue mikirnya di situ banyak orang siang-siang pada ngerumpi, dan mereka tuh cuman senyum kayak pada ketawa melecehkan gitu. Gue jadi sedih. Gue tuh rasanya bener-bener, gue nggak lebay, nggak drama ya, cuman sepele sih gitu loh. Cuman keadaannya banyak orang dan gue dikatain kayak gitu. Apa salah Hayati? Gue ngerasa kayak nyawa gue tuh hilang, terus tubuh gue tuh meleleh kayak es batu di siang hari gitu. Gue nggak bisa jawab, speechless. Gue langsung ambil langkah 1000 dan nangis di atas kasur. Terus suami gue ngejar gue, dan berusaha nenangin gue yang nangis sekarat kayak gitu. Sampai mertua gue nanya, bocah ngapa ya? Kayak gitu. Dan suami gue nenangin gue gini. Dia sambil, biasa dia kalau ngomong tuh sambil megang pipi gue kayak. Jadi kangen. Maklum lagi LDR. Gara-gara kolorna. Sebel. Katanya Bun itu bukan buntelan ya, tolong ya. Bun itu bunda. Soalnya kalau waktu pacaran tuh kita manggilnya Beb. Udah nikah ayah bunda. Jangan lagi pacaran lo panggil ayah bunda. Lo kalau udah putus mau panggilnya janda duda. Hah?
Udah kan, Bun? Tolong ya, jangan dengerin omongan mereka. Gimana gue gak dengerin, gue punya kuping kan. Bener-bener hati cewek, khususnya ibu-ibu muda yang baru menikah dikatain kayak gitu tuh rasanya kayak, ngerti gak sih lo tuh kayak es krim terus di bawah sinar matahari meleleh kayak gitu. Rasanya tuh hayati tuh sakit banget. Gue ngerasa, apa iya? Apa orang gembrot itu susah untuk hamil? Dan gue baru tahu gitu loh. Karena gue selama ini enjoy aja dengan kehidupan gue, dengan badan gue yang kayak gini. Dan gue gak pernah ngerasa kalau misalnya orang gendut tuh susah hamil. Itu penemuan dari mana? Itu kata-kata dari mana? Itu filosofi dari mana? Gitu loh. Mungkin saat itu kalau gue punya kekuatan super, gue bakal bilang sama sosok orang itu bahwa, hello, mana pikir orang gendut itu gak bisa hamil? Hah? Tapi gue rasanya langsung kayak sedih aja kayak gitu loh. Langsung kayak drop banget. Apa iya gue gak bisa hamil? Apa iya gue harus diet? Gue harus ngurusin badan gue yang seksi ini supaya gue bisa hamil. Tapi kayak pokoknya waktu itu gue tuh gak sangat ngedrop banget. Dan biasanya gue nginep di situ di rumah mertua gue, tapi gue memutuskan karena gue terlalu sedih, gue jadi memutuskan untuk minta pulang. Kita pulang aja. Dan sebenarnya waktu cutinya belum habis, tapi gue keputusan gue untuk comeback ke Jakarta, ikut sama suami gue. Gue pengen berusaha sekuat tenaga agar gue cepet melendung, cepet hamidah. Udah kan gitu kan, beberapa bulan gue udah nggak terlalu mikirin kayak gitu. Sebenarnya banyak sih omongan yang sama persis, sejenis, sespesies kayak gitu. Cuman kayaknya berusaha untuk terbiasa gue untuk omongan-omongan kayak gitu. Karena memang apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan sama para fans, netizen kayak gitu tuh akan terlihat salah aja kayak gitu. Jadi gue memaklumi aja. Tapi gue sempat kepikiran juga sih, kalau misalnya seandainya apabila dengan keadaan gue yang gendut katanya nggak bisa, susah, bukan nggak bisa, susah untuk hamil kayak gitu. Itu menjadi beban tersendiri dalam hidup gue. Udah kayak gitu, ternyata untuk untuk mengobati, bukan mengobati ya, untuk gue tuh nggak sedih lagi apapun yang apapun suami gue lakuin kayak gitu. Waktu itu ceritanya sebelum bulan Agustus deh kalau nggak salah, gue diajak piknik sama dia sama teman-temannya kayak gitu di Pulau Seribu. Di situ asik, seru. Gue naik banana boat, naik donat, naik hantu laut. Itu ngeri banget, gue sampai kejebur karena gue nggak bisa renang ya. Jadi suami gue untung gue ditolong, kalau enggak gue ngambang kali ya. Atau gue itu untung aja suami gue nariknya gue bukan ikan hiu. Udah kayak gitu, nggak sadar tuh gue kalau pada saat itu ternyata gue hamidah. Taunya pulang-pulang gue baru ingat kalau gue tuh telat datang bulan, maksudnya gue telat ya. Terus gue sih nggak terlalu berharap, tapi takutnya zonk kayak gitu. Tapi karena gue penasaran, gue beli test pack. Udah kayak gitu, gue coba pagi-pagi. Ternyata hasilnya garis 2. Itu tepat pas bulan Agustus, bulan yang sama setelah mantan pacar gue mempersunting gue jadi istrinya. Itu bener-bener hadiah terindah dan menepis semua pikiran negatif gue terhadap orang-orang yang suka nyinyir tentang setelah menikah kapan hamil, belum ngisi. Sebenarnya fisik atau apalah itu tidak menutup kemungkinan kalau kita tuh
ya bisa hamil kayak gitu. Karena memang masalah hamil dan tidak itu kan urusan yang di atas, kapan kita dikasihnya kayak gitu. Tapi memang kalau kita dapat kata-kata seperti itu sempat drop juga, karena takutnya ya, yang namanya perempuan itu kan sensitif kalau masalah-masalah seperti itu. Dan gue tahu hadiah terindah itu, gue langsung seneng, gue langsung bilang sama suami gue meluk gue, seneng, alhamdulillah, bersyukur, menepis kata-kata orang-orang yang negatif terhadap gue gitu ya, sempat bikin drop. Karena memang bagi ibu-ibu muda juga hal seperti itu tuh sangat penting untuk kita nggak berpikiran negatif, untuk diri kita tuh tenang kayak gitu, nggak usah terlalu banyak mikirin kata-kata orang kayak gitu. Tapi ya memang ketika kita dibilangin seperti itu tuh emang bikin pikiran kita kacau kayak gitu. Seandainya kita nggak dikasih keturunan, mungkin bukan cuma kita yang sedih, bukan cuma kita yang kecewa, tapi mungkin suami juga atau keluarga kayak gitu. Tapi kan masalah seperti itu memang ketentuan Allah, mau ngasih kita berarti percaya, mau belum ya mungkin belum rezekinya, seperti itu kalau kita bisa berpikiran positif. Akhirnya gue hamidah ya kan, langsung gue memutuskan untuk pulang. Gue mau pamer sama orang-orang yang ngatain gue nggak bisa hamil karena gue gendut, ya kan. Gue langsung bunting, gue main ke rumah suami gue, ke mertua gue. Gue jalan-jalan dengan perut buncit gue, dengan perut gue yang sudah terisi sesosok jiwa yang suci kayak gitu. Dan ya mereka juga nggak bilang apa-apa, cuman ya kayak gitu ya. Tapi ya memang mulut manusia itu diciptakan untuk berbicara, tapi yang baik-baik ya. Nggak usah lo ngatain orang-orang kayak fisik kayak gitu, body shaming, bully dan sebagainya kayak gitu. Apalagi emang banyak sih teman-teman gue juga yang cerita, kenapa sih setelah menikah belum hamil dibilangin nggak subur, dibilangin ada kelainan segala macam lah pokoknya kayak gitu. Tapi ya jangan dibawa pikiran juga sih, karena belum dikasih ya belum dikasih kayak gitu. Jangan terlalu jangan terlalu dipikirin, yang penting kita bahagia, tidak merugikan orang lain. Dan gengs yang punya cerita sama kayak gue, atau misalnya punya kisah kayak gimana kisahnya kayak gitu, coba berbagi deh, komen di bawah ini ya. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.